Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kepada segenap anggota jemaat, Bapak Ibu saudara-saudari yang baru mengikuti ibadah di GKP Jemaat Jatiranggon, Majelis Jemaat mengucapkan salam sejahtera, selamat datang dan selamat bersekutu dengan Tuhan di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jatiranggon. Warta Jemaat pada hari ini, Minggu 12 September 2021, kebaktian Minggu 12 September 2021 pukul 9.00 WIB dilakukan secara online. Pelayan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dani Titale SSI MPD dari PAUK Pondok Indah. Organis Saudara Ferdinand Immanuel Marumbona, pemandu pujian Ibu Lorena M. Lasa, dan Saudari Sela Zebua. Operator live streaming, tim media informasi komunikasi GKP Jatiranggon. Warta selanjutnya Bapak Ibu dapat menyaksikan di slide yang akan disampaikan oleh tim media informasi komunikasi GKP Jatiranggon. Warta selanjutnya, Warta Komisi Liturgi Musik Gerejawi. Majelis Jemaat dan Komisi Liturgi Musik Gerejawi mengajak dan mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki talenta dalam bidang musik, khususnya memainkan organ atau keyboard, untuk dapat bergabung bersama-sama melayani dalam bidang musik, pengiring pujian di gereja maupun online. Untuk yang ingin bergabung, dapat menghubungi Majelis Koordinator KLMG, Ibu Sentia M. Tampemawa, dengan nomor telepon yang telah tersedia di Warta Jemaat. Panitia Renovasi Pastori. Sehubungan dengan kondisi pastori yang bagian atap dan kusen pintunya sudah lapuk, serta bagian yang temboknya sudah retak atau rusak, maka Majelis Jemaat akan membentuk panitia renovasi pastori. Adapun nama calon panitia adalah sebagai berikut. Majelis pendamping atau koordinator, Bapak Penatua Joshua Agung Parangin-Angin, Ketua Bapak Agusman Sihite, Sekretaris Ibu Vera Yosepin, Bendahara Ibu N. Kurniati Ngapon, anggota Seksi Wasbak Bapak Sarman Manik, Bapak Swajati Bin, Seksi Dana Bapak Zwingli Eurungkui, Ibu Junior E. Sitompul, Ibu Martina Sulastri, dan Bapak Sardi N.A. Adapun peneguhan panitia renovasi pastori akan dilaksanakan pada tanggal 9 September 2021 dalam kebaktian Minggu secara onsite terbatas atau live streaming. Untuk laporan keuangan, Bapak Ibu dapat membacanya di Warta Jemaat yang sudah di-share oleh Majelis Koordinator masing-masing. Demikian Warta Jemaat yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian, "Ku masuki gerbangnya."
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang tersesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat. Tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Tetapi kami tahu ya Bapa, Engkau adalah penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu. Demi namanya, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Pemberitaan anugerah dan pengampunan dosa. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, terambil dari Roma pasal 6 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Roma pasal 6 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan?
Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami memberitakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Dengarlah berita hukum Allah yang terambil dari Matius pasal 22, Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-40. Yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, hari Minggu hari yang punya Tuhan, walaupun saat ini
kami masih tetap berada di rumah kami masing-masing. Kami mengikuti ibadah secara online ataupun daring. Tapi kami percaya Tuhan tetap hadir di dalam bilik pergumulan rumah tangga kami masing-masing. Karena itu, segala puji, hormat, syukur, dan sembah telah kami persembahkan kepadamu, ya Bapa. Saat ini kami rindu suara Tuhan untuk datang berbicara kepada kami. Dengan kerendahan hati kami memohon dan meminta, lengkapi dan kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami semua yang membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firman Tuhan ini, hamba yang memberitakan, kiranya Roh Kudus jualah yang memampukan kami untuk nantinya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirman kepada kami Bapa, selaku anak-anak-Mu kami siap untuk mendengar apa kata sabda-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Yesaya pasal 50. Yesaya pasal 50 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9. Yesaya pasal 50 ayat yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini, dengan judul perikop, Ketaatan Hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya, serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Shalom. 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 Ya, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Walaupun saat ini Bapak Ibu Jemaat masih tetap berada di rumah-rumah, saya percaya Tuhan tidak pernah beda. Tuhan yang ada di gereja sama dengan Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing. Saatnya rumah kita yang tetap dijadikan mezbah yang kuat untuk tetap memanggil dan menyebut nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan tetap membawa pergumulan kita sampai saat ini dalam situasi kondisi pandemi. Tetap Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan pergumulan rumah tangga kita. Ada sebuah lagu yang bilang begini, dunia ini panggung sandiwara, ceritanya yang mudah berubah. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Coba lihat kiri kanan, depan, belakang. Lalu tanya, mengapa kita bersandiwara
Mengapa kita bersandiwara? Kira-kira saya bersandiwara nggak ya? Selama saya hidup di dunia ini, saya lebih suka bersandiwara atau masing-masing kita yang bisa menjawab. Dan hanya Tuhan yang mengetahui. Dan itulah emosi manusia. Semenit saja bisa berubah. Hari ini baik, besok tiba-tiba kesel, lusa tiba-tiba marah, berikutnya lagi sudah nggak ngomong sama kita dan sebagainya. 1 menit senyum dengan kita, halo Pak Pendeta Dani. 5 menit kemudian, ketika khotbah ataupun setelah khotbah selesai, marah Pak Pendeta. Ekspresinya kelihatan, tapi mungkin bukan marah saya, tapi mungkin marah dalam situasi kondisi yang pada saat itu. Dan itulah kondisi, semenit saja bisa berubah. Sebagai makhluk sosial, pastinya kita pernah mengalami situasi hidup seperti yang dituliskan oleh Nabi Yesaya, yang terkadang ada tekanan-tekanan dalam hidup yang akan kita rasakan dan dari sekitar kita yang menguji kepada ketaatan kita pada Tuhan. Mungkin masalah banyak, baik itu masalah di rumah, masalah di kantor, masalah hidup bertetangga, masalah hidup bersosialisasi dengan masyarakat, masalah hidup dengan jemaat. Hari ini masalah selesai, besok lagi muncul masalah baru. Satu menit masalah terselesaikan, 1 menit kemudian masalah baru muncul. Menjadi pertanyaan, dengan setiap tekanan-tekanan hidup yang kita alami, masih taatkah kita kepada Tuhan? Atau mungkin kita marah Tuhan? Tuhan, sampai kapan pandemi ini berakhir? Tuhan, kami capek. Tuhan, mana janjimu? Tuhan, mana kuasamu? Mungkin saja kita mempertanyakan itu seperti orang Israel. Mereka mempertanyakan itu kepada Musa. Dan jika tidak dapat dikontrol lagi, maka hal inilah yang dapat mengakibatkan kemarahan, sakit hati, dengki, caci maki, dendam, dan sebagainya. Pernahkah kita marah? Lihat lagi kiri kanan, depan belakang. Lu marah nggak pernah? Senyum-senyum tipis. Jemaat yang diberkati Tuhan, Nats ini adalah bagian dari nubuatan Mesias yang akan datang menyelamatkan umat Israel. Bahwa nubuatan ini disampaikan ketika umat Israel hidup pada masa-masa pembuangan. Dan di dalam Nats ini diberitakan bagaimana ketaatan seorang hamba Tuhan, yang mana itu tetap dapat mengontrol kehidupannya, yang walaupun hidup dalam tekanan yang berat, tetapi dia harus tetap memiliki lidah seorang murid dan juga mendengar sebagai seorang murid. Sehingga kesetiaannya seorang murid di tengah-tengah tekanan yang berat membuat dia dilayakkan menjadi hamba yang benar dan hamba yang penuh berkat di hadapan Allah. Oleh sebab itu tema kita saat ini berkata berkat dan berkata benar. Wah, luar biasa tema kali ini. Mungkin kita pernah mendengar istilah seperti ini. Kenapa Tuhan menciptakan manusia dengan 2 mata, 2 telinga, tetapi dengan 1 mulut? Tersirat mau dikatakan karena Tuhan ingin kita lebih banyak mendengar dan melihat, tetapi lebih sedikit berbicara. Artinya segala sesuatu bukan bertindak dulu baru berpikir, tetapi segala sesuatu kita berpikir matang-matang. Ketika orang menceritakan masalahnya, kita mencerna, kita langsung menganalisa, baru kita bisa bertindak mengambil kesimpulan. Bukan contoh kayak gini, tahu nggak aku mau curhat kenapa? Si Denny itu dia marah-marah saya, nggak tahu kenapa. Oh iya benar, saya benci juga sama dia, bla bla bla. Setujukah dengan ungkapan ini? Yang tadi saya katakan. Karena apa? Kita lebih banyak harus mendengar dan melihat, bukan lebih banyak berbicara. Dan mendengarkan bukanlah kegiatan yang sederhana, seperti kata-kata yang cenderung pasif,
hanya membuka mata dan telinga saja. Tetapi mendengarkan adalah suatu proses intelektual dan emosional yang melibatkan pendengaran, perasaan, perhatian, pemahaman, serta daya ingat. Dan juga dituntut adanya sebuah kemauan, motivasi, kerelaan, bahkan kesabaran. Ingat, mulut yang kecil ini, tetapi dia bisa membawa dampak dan pengaruh yang sangat besar. Lidah yang kecil ini, tetapi dia bisa membakar segala kehidupan kita. Tinggal tergantung dalam kehidupan saya dan persekutuan. Jemaat yang diberkati Tuhan, orang lebih senang berbicara daripada mendengarkan. Mengapa? Menurut penelitian ahli, kecepatan berbicara rata-rata 125 kata per menit. Sedangkan proses berpikir paling sedikit 4 kali lipat kecepatan berbicara. Belum lagi kalau persoalan ego yang dikedepankan. Maka kecenderungan kita adalah lebih senang didengar ketimbang mendengarkan. Jadi kalau ada orang curhat, dia nggak mau mendengar, maunya curhat aja. Tetapi ketika mendengar, gue mau curhat nih. Oh ya sebentar ya, bentar. Nanti 5 menit gue telepon balik lagi. 5 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari tidak ada kabar. Tapi ketika orang datang, orang bilang, aku pengen curhat, boleh nggak? Oh ya boleh. Kapan? Sekarang? Hari ini? Besok? Terserah waktu kamu kapan bisa. Ketika kita menerima apa yang ingin dia sampaikan, itu sudah menjadi luar biasa dalam kehidupan kita. Jangan NATO, no action talk only. Banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan manusia yang salah satunya disebabkan oleh sifat tidak suka mendengar dan lebih banyak berbicara. Oleh sebab itu Yesaya 50 ayat 4-9 dia memberikan banyak catatan tentang hal-hal ini yang digambarkan sebagai seorang diri hamba Tuhan di dalam sebuah ketaatan sebagai murid. Biasanya baik itu belum tentu benar. Tetapi benar sudah pasti baik. Berkat belum tentu dimiliki oleh orang baik. Tetapi orang yang benar sudah pasti akan memperoleh berkat. Susah-susah gampang, tetapi inilah yang harus kita jalani. Ingat, berkat belum tentu dimiliki oleh orang baik. Tetapi orang benar pasti akan memperoleh berkat. Dan jika kita kembali kepada konteksnya, bahwa memang umat Israel sedang diteguhkan dalam penderitaannya, bahwa Tuhan akan tampil memberikan pertolongan kepada mereka. Mesias akan memikul semua penderitaan, penghinaan, dan malu karena kasih Allah yang besar kepada umatnya yang berdosa itu. Dan kita lihat kisah pelayanan Tuhan Yesus, bagaimana ketika ia tampil menjadi seorang hamba Tuhan yang setia kepada Bapanya di surga. Dan kita harus belajar dari tokoh karakter Yesus ini. Walaupun tidak semuanya, tetapi minimal Yesus menjadi tokoh dalam setiap kehidupan kita, untuk kita melangkah di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Simpelnya katakan ya jika ya, dan katakan tidak jika tidak. Putih dan hitam, jangan abu-abu. Kalau hidup kita putih dan hitam, bukan abu-abu, orang bilang sana ikut, orang bilang sini ikut, orang bilang sana sini ikut, sana sini. Itu bimbang, terombang-ambing dalam kehidupannya. Arus gampang pukul, plak, langsung hanyut dan sebagainya. Menjadi setiap kehidupan kita, telinga jangan tipis. Orang baru bilang, tadi enggak, lu diceritain loh sama si A. Serius, emosi mulai memuncak, cari tuh si A dan sebagainya. Segala sesuatu menganalisa dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang harus kita lihat di dalam firman Tuhan kita saat ini. Bagaimana kita belajar dari seorang hamba Tuhan di dalam sebuah ketaatannya. Yang pertama, saya mencoba melihat bahwa hamba Tuhan dia memiliki sikap seorang murid. Murid yang dikaruniai lidah untuk memberi semangat baru kepada setiap orang yang mendengar. Dan sabda yang keluar dari perkataannya itu menjadi keselamatan manusia. Ingat, setiap kata yang keluar dari mulut adalah doa. Dan telinga yang tajam untuk selalu mendengarkan Tuhan. Bahwa kekuatan dalam pelayanan Tuhan Yesus adalah karena kesetiaannya kepada Bapanya yang di surga. Dia berbuat dan bertindak selalu mendengar tuntunan Tuhan.
Dari mulut kecil ini Bapak Ibu, tetapi dia membawa dampak yang besar yang tadi saya katakan. Dari lidah yang kecil ini, tetapi dia bisa membawa perkara yang sangat besar. Dari lidah kecil ini, mengeluarkan berkat dan kutuk. Hari ini kita memberkati orang. 5 menit kemudian, kita gibahin orang. Kita gosipin orang. Kita fitnahin orang. Dan ini yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, jadikanlah mulut kita, lidah kita sebagai mulut seorang murid. Salah satunya tersirat mau dikatakan, bagaimana kita bisa berkata benar, bagaimana kita bisa berkata yang mendatangkan berkat, bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri sendiri. Bagaimana mau menjadi berkat untuk orang lain, sementara diri sendiri saja tidak bisa menjadi berkat dalam kata dan tindakan, dalam sikap kita. Ini menjadi pergumulan dalam kehidupan saya dan jemaat. Hal yang kedua, ketaatan seorang hamba Tuhan itu berarti dia bersedia menghadapi penderitaan fisik, diperlakukan sebagai penjahat, kasar dan tidak manusiawi. Bersedia dihina, bersedia diludahi. Dan inilah sebagai bentuk ketaatan dan panggilan sebagai anak-anak Tuhan. Ingat, menjadi orang Kristen itu tidak gampang dan tidak mudah. Menjadi orang Kristen bukan happy-happy aja, bukan senang-senang saja. Tapi menjadi orang Kristen itu siap memakai baju via dolorosa. Karena dia harus tetap berjalan di jalan salib. Dia harus tetap berjalan di jalan penuh penderitaan. Lika-liku perjalanan kehidupan yang sungguh luar biasa. Banyak orang di luar sana 30 tahun menjadi Kristen tidak menjamin 1 menit kemudian dia bisa menjual nama Yesus. Karena apa? Banyak hal. Karena faktor ekonomi. Karena mungkin segala sesuatu hal yang duniawi. Dia pengen harta, dia pengen uang, dia pengen kekayaan, dia pengen jabatan dan sebagainya. Sehingga 30 tahun, 50 tahun ketika menjadi Kristen tidak menjamin dia sebagai anak Tuhan yang kuat. Pertanyaannya dalam kehidupan saya dan jemaat, siapkah kita berjalan di jalan via dolorosa? Hal yang ketiga, keyakinan hamba Tuhan bahwa Allah ada di pihaknya dan akan membela serta membuktikan kebenarannya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan jemaat sampai dengan saat ini, bukan karena kuat dan hebatnya kita, bukan karena kemampuan kita. Hampir 2 tahun situasi kondisi pandemi, bukan saja di bangsa kita, di negara kita, hampir mendunia pandemi ini ada. Tapi toh menjadi pertanyaan, saya masih ada sampai dengan saat ini, kita masih ada sampai dengan saat ini. Semua karena Tuhan. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Walaupun perjalanan pergumulan kita mungkin naik turun, jatuh bangun dan sebagainya. Pandemi membuat usaha kita bangkrut, usaha kita gagal, usaha kita macet. Lalu kemudian gaji potong 50%, kemudian di PHK, kemudian mulai usaha kecil-kecilan, dan masih banyak lagi. Tetapi ingat, bersyukur. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 24 jam Tuhan selalu ada. Tinggal respon kita. Bagaimana dalam setiap kehidupan kita, kita berani berkata hal yang baik, hal yang benar, hal yang mendatangkan berkat, hal yang mendatangkan sukacita dalam setiap kehidupan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus sebagai hamba Tuhan yang menderita, yang siap memikul dalam setiap penderitaan dosa manusia, tapi ia tetap taat kepada Allah Bapa di surga, walaupun ia dianiaya dan dipermalukan. Dan sungguh melalui pembacaan kita saat ini, ia melihat bagaimana Tuhan Yesus telah memperlihatkan kepada kita bahwa nubuatan yang dituliskan oleh Nabi Yesaya bukan hanya kata-kata, bukan hanya omong kosong, omong doang, tulisan-tulisan ataupun pengharapan kosong. Semuanya itu telah digenapi oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang membawa keselamatan bagi seluruh masyarakat, seluruh umat manusia yang percaya oleh keampunan dosa yang dibawa oleh Tuhan Yesus lewat tiang kayu salib. Di manakah letak kehidupan kita untuk berkata berkat dan berkata benar?
Yesaya 50 ayat 4-9. Ini merupakan bagian nyanyian-nyanyian hamba Tuhan. Dalam nyanyian ini Allah yang disebut dengan gelarnya sebagai Tuhan dalam bahasa Ibrani adalah Adonai Yahweh. Sedangkan murid adalah sama dengan hamba Tuhan. Sehingga syair ini, nyanyian-nyanyian hamba Tuhan ini, dia menggambarkan beberapa hal yang bagaimana ketaatan seorang hamba Tuhan untuk berani bisa berkata berkat dan berkata benar. Hal yang pertama, persekutuan antara Tuhan dan hambanya yang disebut sebagai muridnya. Persekutuan antara Tuhan dan hambanya yang disebut sebagai muridnya. Dan pada bagian ini yang diperlihatkan bagaimana Tuhan Allah yang berkarya dalam memberikan lidah seorang murid serta membuka telinganya. Mengapa lidah dan telinga menjadi dua bagian hal yang penting? Karena dengan memberikan lidah seorang murid dan membuka telinga, Tuhan menentukan sikap muridnya. Setiap hari Tuhan asah mereka. Tuhan mempertajamkan telinga mereka. Tuhan menggiatkan telinga murid-muridnya. Untuk apa? Selalu mendengarkan firman Tuhan. Tersirat mau dikatakan dalam kehidupan kita. Ketika kita berani berkata berkat dan berkata benar, jangan lupa setiap pagi, ataupun setiap malam, ataupun satu hari minimal 2 kali, bacalah firman Tuhan untuk mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita. Jangan sampai kosong, jangan sampai hilang. Artinya kalau bisa dalam 1 minggu setiap hari minimal, pagi sebelum beraktivitas dengar suara Tuhan, malam sebelum tidur dengar suara Tuhan. Jangan berpikir sebagai orang Kristen, ya udahlah, nanti ada ibadah keluarga 1 minggu 1 kali, ataupun nanti ada ibadah minggu. 1 minggu kalau bisa setiap hari kita mendengar suara Tuhan untuk mempertajam telinga kita apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Ketika berkat yang kita baca setiap hari lewat firman Tuhan, berkat itu pun kita dapat menyampaikan kepada orang lain. Contoh kecil, pagi baca Alkitab, wah saya mendapat berkat dari Mazmur ini. Ketika ada dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan tempat kerja kita, ada situasi kondisi yang kurang memungkinkan, dasar firman Tuhan yang tadi kita pakai itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Bisa kita berbagi berkat. Mungkin saja pada saat itu ada teman rekan kerja kita, si A dan si B, adu pendapat, salah paham. Kehadiran kita untuk apa yang telah kita dengar, kita pun sampaikan kepada rekan-rekan kita. Karena itu, murid Tuhan yang setiap hari diingatkan untuk mendengarkan firman-Nya, semangat baru akan muncul dalam setiap kehidupan kita. Semangat-semangat itu pun kita miliki. Hal yang kedua dalam setiap kehidupan kita, ketika kita sebagai hamba Tuhan berkata benar dan berkata berkat, jangan lupa penderitaan murid itu dalam ketaatan pada tugas dan panggilannya. Menjadi orang Kristen, mau bikin baik saja, ibaratnya mau bikin baik saja orang tidak suka, apalagi bikin yang tidak baik. Mau merubah segala sesuatu yang sebenarnya cuma merubah sedikit menjadi lebih baik saja, orang ngomel di belakang, orang ngoceh di belakang, orang cerita kita di belakang. Bagaimana kita mau merubah segala sesuatu menjadi lebih baik, merubah segala sesuatu total? Kita dicerita hancur-hancuran. Pasti pengalaman-pengalaman ini Bapak Ibu sudah pernah merasakan. Bahkan mungkin menjadi bagian apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Ketika Indonesia, bangsa kita, pemimpin-pemimpin kita dengan setiap karakter-karakter mereka yang berbeda, atau dalam kehidupan jemaat dan gereja, ketika hamba-hamba Tuhan berganti dari yang satu dengan yang lain, lalu mulai merubah cara-cara mereka, ataupun merubah untuk menjadi lebih baik, tetap saja di mana-mana ada pro dan kontra. Tergantung dari Bapak Ibu dan saya jemaat. Ketika hal itu baik, milikilah, ambillah. Kalau memang itu berguna untuk semua orang dan menjadi kebaikan, bukan modus. Tetapi ketika hal itu tidak baik, mari sama-sama kita duduk berbicara untuk bisa menyelesaikan. Oleh sebab itu, penderitaan murid itu dalam ketaatan dalam tugas dan panggilannya, ingat yang tadi saya katakan. Ketika berkata benar dan berkat, pasti orang tidak suka ada. Pasti orang tidak suka
di sekitar kita. Orang pasti akan mencari tahu kita. Orang pasti akan membenci kita. Tapi ingat, itu baju yang harus kita pakai. Jalan penderitaan yang tetap Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi, tinggal saya dan jemaat. Mau tidak, hal yang pertama, setiap hari mendengar suara Tuhan untuk mempertajam pendengaran kita. Dan hal yang ketiga, persekutuan yang diberkati Tuhan, kepercayaan murid itu kepada Tuhan akan menyatakan dia benar. Artinya, dalam setiap kehidupan kita, Tuhan selalu menolong. Sebab aku tidak mendapat noda. Mereka mau mencari tahu, mereka mau mencari apa yang Yesus lakukan salah. Mereka terus dan terus berusaha, tapi tetap tidak pernah menemukan kesalahan-kesalahan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tetapi ingat, ketika kepercayaan murid itu kepada Tuhan untuk menyatakan sebuah kebenaran, jangan takut. Dimanapun kita berada, ketika kita melakukan sesuatu hal untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan berkat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin tidak suka dengan kita, tetapi tetap dengan prinsip kita selalu melakukan hal yang baik, hal yang benar, dan hal yang tetap ada dalam setiap kehidupan kita. Ingat, berkat itu bukan hanya untuk orang lain. Berkat itu pun kita miliki ketika kita berani berkata berkat dan berkata benar. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai umat yang percaya kepada Yesus, patutlah kita mensyukuri pertolongan dan penyelamatannya dalam kehidupan kita dari kuasa maut. Bahwa karena penderitaan kitalah Tuhan Yesus harus menanggung semua penderitaan itu. Menjadi seorang hamba Tuhan, saya dan jemaat tetap harus setia, tetap harus taat. Dan ingat, ketika kesetiaan dan ketaatan kita ada dalam setiap perjalanan kehidupan kita, saya percaya apapun yang kita lakukan, sedikit demi sedikit, perlahan-lahan tapi pasti, mulai kita berkata sesuatu hal yang benar dan tetap berkata sesuatu hal untuk bisa mendatangkan berkat bagi kita semua. Oleh sebab itu, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadikanlah mulut dan kehidupan kita lewat kata dan tindakan kita yang selalu menjadikan berkat dalam kehidupan kita, bahkan sesama. Bahkan selalu berani tampil beda. Bukan tampil beda dalam arti apa, tapi tampil beda. Jadikanlah diri kita apa adanya, bukan ada apanya. Belajarlah dalam setiap kehidupan seperti karakter Yesus. Dan belajarlah dalam setiap kehidupan ketika lingkungan sekitar kita, ketika orang-orang yang kita jumpai bisa menjadikan sesuatu motivasi dan inovasi dalam kehidupan kita. Ambillah itu sebagai kekuatan dalam kita untuk menuju kepada kehidupan kita yang lebih baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur kepada Tuhan. Namun dengarlah nats yang mendasari ungkapan syukur kita kepada Tuhan, yang terambil dari Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Persembahan tanpa diiringi pujian. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita masuki doa persembahan. Ya Bapa, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena selalu menjadi bagian dari kami. Ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Semoga Engkau selalu memberkati dan menyertai hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, di mana dia berada. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang hadir hari ini, agar Engkau akan bersama mereka dan memberkati semua yang mereka lakukan. Berkati juga mereka yang tidak dapat menghadiri kebaktian hari ini. Semoga Engkau memberi mereka kesehatan dan kekuatan jika mereka lemah. Semoga persembahan yang kami berikan menjadi berkat bagi gereja di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu dari PKJ 299. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya untuk kita satu di dalam doa syafaat. Kita membawa segala pinta doa permohonan dan pergumulan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, inilah hari Minggu, hari yang mulia, hari yang punya Tuhan. Kami datang tetap bersyukur kepadamu, kalaupun di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19, sampai saat ini kami tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain. Tapi kami percaya sungguh Bapa, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami di rumah kami masing-masing. Yang saat ini kami percaya Tuhan yang ada di gereja sama dengan Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing. Karena itu Bapa, sebelum kami tadi awal memulai ibadah, kami percaya Tuhan lebih dulu tinggal, hadir dan menetap di rumah kami masing-masing. Dan oleh sebab itu Bapa, biarlah segala sukacita damai sejahtera melingkupi kehidupan kami. Kalaupun situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk kami berjumpa, tetapi lewat online ataupun daring ibadah saat ini, tidak mengurangi rasa sukacita hormat kami kepada Tuhan, untuk kami datang bersekutu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bawa dalam setiap kehidupan pergumulan umat-Mu, ketika pelayanan di GKP Jemaat Jatirangon, Tuhan memberkati segala kehidupan jemaat Tuhan, dari rumah tangga keluarga yang pertama sampai dengan yang terakhir, dari sektor wilayah yang pertama sampai dengan yang terakhir. Tuhan memberkati dengan setiap kehidupan kami, pergumulan rumah tangga keluarga kami pribadi lepas pribadi. Kalaupun keluarga-keluarga kami yang sampai saat ini dalam keadaan sukacita, Tuhan berkati. Kalaupun dalam keadaan duka cita, kami percaya Tuhan datang, Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan segala kehidupan keluarga-keluarga kami yang berduka cita. Biarlah di balik duka cita ada pelangi kasih yang menanti, ada sukacita di balik duka cita yang akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan ketika kami ada dalam setiap permasalahan-permasalahan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan keluarga, suami, istri, orang tua, anak, hidup berkeluarga, kami percaya semua ada jalan keluar. Ketika kami sama-sama merendahkan diri di hadapan-Mu, kami menghilangkan segala ego kami, tapi kami minta Tuhan hadir dalam setiap bilik pergumulan rumah tangga keluarga. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Kalaupun sampai saat ini suami dan istri tidak berbicara, orang tua dan anak tidak berbicara, tapi kami percaya waktu Tuhan jualah yang terbaik. Waktu Tuhan yang akan menentukan untuk nantinya. Setiap proses demi proses, mereka sebagai orang tua dan anak, suami dan istri
yang merupakan satu ikatan keluarga yang tidak bisa terpisahkan, supaya mereka kembali rujuk, rukun, dan damai di dalam setiap kehidupan rumah tangga keluarga. Kami bawa dalam setiap kehidupan rumah tangga keluarga. Tuhan berkati setiap kehidupan laki-laki gereja, laki-laki dewasa yang sudah bekerja sebagai papa, sebagai kepala keluarga, mencari nafkah. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai dimanapun mereka berada. Berkat-berkat apapun yang mereka dapati, yang baik Tuhan berkati, yang tidak baik ampuni, supaya mereka tidak menggunakan itu untuk kehidupan keluarga, hal yang tidak baik. Tapi jadikanlah mereka walaupun sedikit, tetapi mereka bisa mencukupi segala kehidupan keluarga dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Berkati seluruh kehidupan perempuan gereja dewasa, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai mama. Tuhan memberkati. Biarlah tugas tanggung jawab tetap ada dalam hidup dan kehidupan suami dan istri, juga untuk mendidik, mengasuh, membesarkan anak-anak, supaya apa yang mereka berikan lewat nasihat wejangan, segala hal itu berguna untuk masa depan anak-anak kami, dalam pendidikan mereka, perkuliahan mereka, pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bawa dalam setiap kehidupan anak-anak kami di dalam pendidikan. Kalaupun sampai saat ini mereka masih tetap ada di dalam sekolah lewat daring, lewat online, mereka masih berada di rumah-rumah mereka, Tuhan jangan tinggalkan setiap kehidupan anak-anak kami di dalam pendidikan. Biarlah mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang tetap setia walaupun mereka tidak bisa berjumpa dengan teman-teman mereka, tetapi dengan cinta kasih Tuhan nyatakan dalam hidup dan kehidupan mereka, untuk tetap mereka semangat belajar daring, belajar online, supaya apa yang mereka cita-citakan masa depan akan mereka raih, campur tangan Tuhan tetap ada dalam hidup dan kehidupan mereka. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bawa dalam setiap kehidupan, baik pendeta DIBI, majelis jemaat, komisi-komisi, bahkan juga KB Tunas Pasundan, pekerja gereja dan aktivis gereja. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dalam hidup dan kehidupan mereka. Segala hal yang mereka lakukan di dalam tugas tanggung jawab pelayanan, satukan hati kami, satukan visi dan misi kami. Segala apa yang kami planningkan, kami programkan untuk kami jalankan dalam situasi kondisi ini, bukan hal yang tidak mungkin, tapi segala sesuatu program yang kami lakukan, program yang benar-benar kami bisa melakukan itu untuk kehidupan jemaat-Mu Bapa. Biarlah kami percaya campur tangan Tuhan ada di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan, tugas tanggung jawab pelayanan kami. Biarlah kami semua bergandengan tangan, kami semua berjalan bersama-sama di dalam barisan pelayan untuk sama-sama saling menopang, saling menguatkan, saling menolong, saling mendoakan, supaya ketika apa yang kami lakukan bukan untuk semata-mata nama kami, nama pribadi, tapi semata-mata kami lakukan hanya untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bawa dalam setiap kehidupan pergumulan umat dan jemaat, rencana renovasi pastori dan panitia renovasi, baik di dalamnya Bapak Agus Mansihite, Ibu Vera Yosefin, Ibu N. Kurniati Ngapon, Bapak Sarman, Bapak Suwajat, Bapak Swingli, Ibu Junior, Ibu Sulastri, bahkan Bapak Sardi N. Kami pertaruhkan semua sebagai panitia, persiapan untuk renovasi. Semua orang-orang yang dengan ringan tangan turut membantu menopang. Tuhan memberkati semua pemberian-pemberian jemaat-Mu. Bahkan panitia ingin tetap akan bekerja keras untuk melakukan tugas tanggung jawab pelayanan ini. Mampukan, kuatkan, sehatkan mereka, roh hikmat, roh bijaksana menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan mereka, supaya ketika apa yang mereka lakukan, kami percaya tiada mustahil bagi-Mu Bapa. Tuhan, mampukan mereka dengan segala hidup dan kehidupan mereka. Bapa, dalam nama Yesus, kami bawa dalam kehidupan umat dan jemaat, bagi mereka yang terbaring sakit dengan setiap penderitaan dan kesakitan yang mereka alami, baik Ibu Yongyani, Oma Siti Romlah, Ibu Enci Sutarsi, Oma Rusmiwati, Bapak RB Budiono, Oma Maria Pondaa, Opa Lingga Anirun, Ibu Justina Rustini, Bapak Rahmat Noron, Opa Jonathan Wairata, Ibu Yuanita Noron, Ibu Lili Rahmadi, Ibu Komalasari, Bapak Romi Mokhtar, Ibu Isnarti, Ibu Sumartini dirawat di Rumah Sakit Pon Cawang, Anggi Natania Lekalete, Mardianita Mandoya, Gavrila Teresa Lekalete, Ibu Sumiati Uhe, Oma Asmiati Baidan, Sriyati Karel,
Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang terbaring sakit dengan setiap penderitaan dan kesakitan yang mereka alami, baik di rumah-rumah mereka tinggal ataupun di rumah sakit. Tangan-tangan tim medis, tangan-tangan perawat, tangan-tangan dokter yang turut menjaga, merawat, mendampingi. Tangan-tangan keluarga pun juga hal yang sama, merawat, mendampingi, memeluk, menjamah, menolong mereka. Bahkan ketika tangan-tangan yang tidak sempat menjenguk, merawat mereka, tetapi dari jauh, kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan berkati semua tangan-tangan, semua alat-alat yang digunakan, berkati makanan, minuman, obat-obatan, semua yang digunakan. Kami percaya tidak mustahil. Tuhan berikan mujizat-Mu, kuasa-Mu di saat ini, supaya ketika di esok hari dan seterusnya, mereka mengalami semua perubahan, proses pemulihan bertahap, bahkan sampai mereka dinyatakan total sembuh. Kami percaya nama Tuhan yang dipuji dan disembah. Biarlah ungkapan syukur itu akan keluar dari mulut pribadi lepas pribadi dalam hidup dan kehidupan mereka. Dan kami pertaruhkan semua saudara-saudara kami yang terbaring sakit ini di dalam nama Yesus. Berikan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan mereka. Bapa kami yang ada di surga, kami bawa dalam setiap kehidupan pergumulan umat dan jemaat-Mu. Ketika mereka yang mensyukuri hari ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun, 5 September sampai dengan 12 September. Siapapun mereka, kecil besar tua muda laki-laki perempuan orang tua maupun anak-anak, ketika mereka ditambahkan setahun usia oleh Bapa di surga, syukur puji hormat dan sembah mereka kembalikan. Ketika mereka planningkan segala sesuatu dalam usia yang baru, campur tangan Tuhan pun ada dalam hidup dan kehidupan mereka. Jangan tinggalkan mereka Tuhan, pegang mereka Tuhan, jamah mereka, kuatkan, sehatkan, supaya di hari ulang tahun yang penuh cinta kasih, bahkan pribadi maupun hari ulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan biarlah segala apa yang mereka dapati berkat Tuhan sungguh luar biasa. Biarlah ungkapan syukur, puji, hormat, dan sembah mereka kembalikan kepada Allah Bapa di surga. Bapa, dalam nama Yesus, rencana kebaktian onsite walaupun masih terbatas, semua proses demi proses, tahap demi tahap, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Situasi kondisi pandemi yang sampai saat ini masih ada, kami tetap bawa ke dalam tangan Tuhan. Kalaupun PPKM yang masih ada juga, kami tetap pertaruhkan. Biarlah segala situasi kondisi pandemi dari Sabang sampai Merauke, perkotaan, perkampungan, pedalaman, bahkan kami yang ada di Jabodetabek, campur tangan Tuhan tetap ada. Jaga dan lindungi kami Bapa. Biarlah tiap langkah Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Lebih khusus kami ada untuk selalu mendengarkan setiap aturan-aturan pemerintah, lebih khusus protokol kesehatan. Kami bisa mengikuti itu baik, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, bahkan juga di dalamnya kami mempererat atau memperkuat doa-doa kami. Biarlah cinta kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan kami, supaya apa yang kami rasakan sampai dengan saat ini tidak mustahil. Kedepannya kami percaya Tuhan jaga, Tuhan protek, Tuhan lindungi. Biarlah kami, masyarakat bangsa dan negara-Mu, bebas dari COVID. Bapa, kami bawa dalam setiap kehidupan kesehatan, secara kehidupan jemaat-Mu, Tuhan memberkati. Kalaupun mereka ada dalam terbaring sakit dengan penyakit apapun, tidak mustahil Tuhan memberkati mereka. Tuhan juga menyertai bangsa dan negara, pimpinan-pimpinan bangsa dan negara, Bapak Presiden, bahkan semua staf jajaran pemerintahan. Tuhan memberkati dengan segala apa yang mereka lakukan untuk masyarakat dan bangsa-Mu. Tuhan juga menyertai dan memberkati. Kekuatan kesehatan menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan. Roh hikmat dan kebijaksanaan juga menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan mereka. Ketika mereka melakukan yang terbaik, Tuhan berkati. Yang tidak baik, ampuni mereka. Kalaupun mereka lalai dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai pemerintah aparatur negara, jadikanlah mereka sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan di dalam setiap hidup dan kehidupan pergumulan kami. Dan oleh sebab itu Bapa, segala kehidupan pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, perkotaan, perkampungan, sekalipun jauh di pedalaman, Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai. Lebih khusus mereka yang menangani COVID-19. Satgas, bahkan semua tim medis, bahkan seluruh kehidupan, relawan, semua kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan persekutuan gereja-gereja Indonesia, ketua PGI, bahkan semua hamba-hamba Tuhan, pendeta, vikaris, majelis jemaat, penyatuan diaken yang tersebar di seluruh sinode, bahkan di seluruh kehidupan persekutuan PGI, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ketika gereja bergumul saat ini, belum ada yang melakukan secara ibadah offline ataupun onsite, bahkan masih online, tapi kalaupun ada yang sudah berjalan, biarlah mereka tetap mematuhi protokol kesehatan.
Tuhan, protek bangsa negara kami ini dengan kuasa darah-Mu, supaya kami percaya apa yang kami lakukan saat ini di dalam penderitaan, kesakitan, kesengsaraan akan digantikan dengan sukacita yang luar biasa yang datang daripada Allah Bapa di surga. Bapa, berkati kami menjalani hari-hari kehidupan kami ke depan, minggu yang punya Tuhan. Ketika kami harus memasuki minggu kerja kami di esok hari, Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai. Jangan tinggalkan kami Bapa. Biarlah segala kehidupan kami di dalam pekerjaan-pekerjaan kami, Tuhan jaga dan Tuhan sertai. Sukacita tetap menyertai kami, berkat yang melimpah tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kami dengan segala hidup dan kehidupan kami, pinta doa permohonan dan pergumulan kami. Semua kami yang boleh melayani Tuhan dalam ibadah saat ini, Tuhan memberkati, baik dengan setiap tugas tanggung jawab, bahkan lebih khusus tim multimedia ataupun IT yang menangani ibadah secara online. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai majelis yang bertugas, bahkan segala kehidupan organis, bahkan semua pemandu lagu, Tuhan penjaga rumah Tuhan, semua kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami dengan hidup dan kehidupan kami, pinta doa permohonan dan pergumulan dan syafaat kami, yang kami bawa bukan dengan nama lain, tapi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, berjalanlah bersama-sama dengan kasih terang Kristus, dan oleh karena itu, terimalah janji berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Amazing grace, how sweet the sound. 我罪已得赦免。 Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdutor salvo soy. Ketika
let me